Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, karena Progresi Update hari ini ada dua media bisa lewat luring sama darling. Karena Gus posisi di Jakarta, jadi beliau pakai Zoom dan beliau posisi memang menjelang penerbangan, jadi kita sepakat untuk kita mulai. Kemudian yang terakhir terkait pengumuman Cinta Bergema terkait beasiswa, nanti Pak Kadis secara detail akan menyampaikan secara langsung, tapi yang perlu kami garis bawahi bahwa teman-teman Pokja telah melakukan tahapan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Kemudian hari ini diumumkan dan kita akan melakukan uji publik sampai 4 hari ke depan. Jadi tentunya nanti kita memerlukan feedback dari masyarakat setelah kita umumkan dan uji publik, dan masukan dari masyarakat nantinya tentunya akan sangat kami perhatikan. Silakan Pak Kadis terkait teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PJ Sekda, Bapak Ibu Kepala PD, dan tentunya teman-teman media. Dari tuan rumah merasa senang selamat malam mingguan di Dinas Pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang besar bagi kita semuanya. Ada istimewa malam minggunya di Dinas Pendidikan, enggak di alun-alun lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya suara yang disampaikan oleh Mas Ruli itu juga suara dari banyak mahasiswa yang menanti terkait dengan program beasiswa. Saya yakin itu. Dan terkait dengan informasi beasiswa juga banyak tersampaikan lewat Wadul Guse. Namun demikian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa program beasiswa Cinta Bergema ini tahun ini beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Satu adalah menggunakan aplikasi digital. Yang kedua, program kerjanya ini adalah lintas OPD lewat tim Pokja. Kalau yang sebelumnya murni ada di Dinas Pendidikan, tetapi ini adalah lintas OPD. Tim bekerja bareng-bareng dan terekam di tahapan-tahap ada rekam jejak digitalnya. Jadi ini salah satu untuk menyampaikan bahwa program kerja ini dijalankan secara transparan dan betul-betul sesuai dengan ketentuan. Dari perjalanan memang cukup panjang. Dari awal bulan Juli waktu itu ada pendaftaran. Dibuka 10 hari ada 17.351 yang daftar seperti yang disampaikan Pak Sekda tadi. 10 hari langsung lompat yang daftar 17.000. Melihat dari 17.000 dari tahap awal bahwa tim tidak bekerja sendiri, artinya juga melibatkan dari perguruan tinggi. Dari 7.000 awal kita minta bantuan masih dari perguruan tinggi. Ada sejumlah 108 perguruan tinggi yang menangkap sekarang lagi kuliah Bapak Ibu semuanya. Ada 108 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta termasuk yang di Jember. Jadi semuanya bekerja bareng-bareng. Satu adalah memastikan bahwa dokumen mahasiswa yang daftar ini betul-betul mahasiswa dari perguruan tinggi itu Bapak semuanya. Setelah itu baru masuk di sini. Terseleksi kurang lebih 3.000 sekian. Jadi menyisakan waktu itu sekitar 11.000 untuk dipanggil wawancara Bapak semuanya. Nah itu ada 6 jalur yang bisa diikuti oleh adik-adik semuanya. Tentunya di sini karena ini program yang produk yang baru, banyak pemahaman dari mahasiswa maupun orang tua yang belum belas. Sebagai contoh saya sampaikan, ada yang hampir sama jalur, yaitu jalur guru dan perangkat daerah, perangkat desa. Sementara di sini ada jalur khusus
adalah bisa anaknya perangkat, anaknya BPD. Nah ini kadang beranggapan yang selip di sana Bapak semuanya. Jadi sebetulnya dia ini anak itu berangkatnya lewat masuk di jalur khusus, tapi dia ikut daftar di jalur perangkat. Makanya dari 6 jalur tadi ada yang nggak tercapai. Contoh dari jalur guru perangkat itu tadi. Ternyata yang daftar anak-anak masuk ke sana, pikirnya orang tua di situ. Nah ini kan jadi evaluasi bersama Bapak Ibu semuanya. Jadi inilah yang menyebabkan satu itu. Terus yang kedua, bahwa kerja ini adalah kerja dari seluruh OPD. Pewawancaranya juga dari beberapa OPD. Setelah proses wawancara ada pemadanan daripada para mahasiswa. Satu, pemadanan untuk memastikan bahwa adik-adik mahasiswa ini adalah yang berasal dari Kabupaten Jember. Dipadankan dengan data di Dispenduk. Ada proses. Jadi pemadanan betul-betul memang berKTP Jember. Satu itu. Terus yang kedua, ada jalur afirmasi ekonomi, itu harus dipadankan juga dengan dinas sosial untuk memadankan dari data keluarga berdasarkan data sosial ekonomi ataupun data sen. Baik data sen 1, 2 sampai dengan 10 untuk memastikan bahwa adik-adik mahasiswa itu memang mengambil afirmasi ekonomi, ada kesehatan sana. Yang terakhir ada juga pemadanan dengan Puslabdik, yaitu Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan dari Kemenristek, untuk memastikan bahwa adik-adik ini yang nanti menerima tidak menerima double anggaran dari sumber yang lain. Gitu Bapak semua. Jadi ada berproses semuanya. Tentunya dengan pekerjaan pewawancara, tim Pokja juga menyeleksi kembali dari hasil pewawancara, memastikan bahwa persyaratan-persyaratan yang diloloskan itu betul-betul dengan juknis. Itu ada rekodnya. Mohon maaf, sehingga kita dapatkan real seperti tadi. Dari pagu yang disediakan sejumlah 8.000 itu berdasarkan wawancara dan seleksi administratif itu menyisakan 820, sehingga sisanya masih 820. Dan ini nggak bisa dipaksakan karena memang nggak bisa memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan masing-masing jalur. Hanya 2 jalur yang memenuhi persyaratan. Satu adalah afirmasi ekonomi, terus yang kedua adalah jalur khusus. Selebihnya kurang dari kota. Jadi itu Bapak Ibu. Selanjutnya mohon izin, hari ini adalah kita umumkan melalui link dari yang kami sediakan, dan itu bisa diakses oleh semuanya. Jadi setelah acara ini, saat ini masih tertutup. Begitu acara ini selesai, dibuka, semuanya bisa melihat data dari adik-adik kita yang menjadi calon penerima beasiswa. Ada masa uji publik dan kami berikan ruang sampai hari Rabu tanggal 12. Nah, setelah tanggal 12, tanggal 13, 14 tim Pokja akan bekerja untuk memberikan tanggapan, mungkin ada sanggahan dari pihak. Setelah itu di minggu berikutnya baru diumumkan dan ditetapkan calon penerima adik-adik di Kabupaten Jember di program beasiswa ini Bapak semuanya. Jadi ini pekerjaan yang memang cukup panjang dan melibatkan berbagai unsur, berbagai OPD, tentunya dengan niatan semuanya bisa berjalan dan bisa diakses lewat jejak digital maupun proses-proses dari tahap sampai dengan saat ini. Mungkin itu semangatnya. Jadi mohon maaf, hari ini yang diumumkan adalah uji publik. Jangan sampai nanti begitu ada sangkan, iya kalau lulus semuanya. Setelah ada sangkan mungkin dicek kembali ada yang nggak lulus. Nah, ini masih belum, Mbak. Nanti setelah ada penetapan SK Bupati, baru itu adalah memang betul adik-adik mahasiswa yang berhak mendapatkan anggaran dari program pemerintah Kabupaten Jember. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Sek, terima kasih semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang kami sampaikan dan kami akan update kembali di waktu-waktu mendatang. Yang jelas Pemkot Jember merasa berterima kasih ke teman-teman media dan seluruh masyarakat Jember yang telah menumbuhkan
optimisme dan keyakinan bahwa kita akan menghadapi berbagai rintangan, tentunya berbagai tantangan dengan perubahan-perubahan global yang cepat, tapi yakin kita kalau secara bersama-sama kita pasti dapat mewujudkan Jember baru, Jember maju. Dan terakhir, mari kita selalu menyampaikan bunga-bunga husnudon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Aplaus untuk kita semua, teman-teman sekalian. Jadi saya terima kasih. Tadi ada yang perlu saya sampaikan, Mas Ruli, bahwa saya sepakat bahwa ini bukan cuma formalitas. Makanya Proguse ini sebagai bentuk komitmen keterbukaan publiknya Gus Bupati. Setiap program dan progresnya ini selalu disampaikan secara resmi, langsung di 30-40 media yang mewakili masyarakat. Kemudian yang kedua, tadi yang seolah-olah apa Mas Ruli? Sidak. Sebenarnya bukan seolah-olah Mas Ruli, karena waktu Gus mendadak ke sini, Pak Hadi ini lagi OSMA yang olahraga sore bersama di JSG. Jadi orang seolah-olah itu Mas Ruli. Jadi itu, dan yang ketiga teman-teman sekalian, perlu tadi jangan sampai keliru ya, hari ini adalah untuk uji publik. Ini yang tadi ditekankan, jangan sampai ini sudah dianggap pengumuman yang resmi. Ini belum ada SK, masih uji publik. Kalau memang nanti ada sanggahan, ya bisa saja tidak jadi masuk dalam SK penetapan. Jadi mohon nanti teman-teman media juga bisa membantu membangun persepsi yang sama terkait dengan pengumuman hari ini masih pengumuman untuk uji publik, belum penetapan. Mungkin itu, terima kasih teman-teman sekalian. Jadi jadi teman-teman atas kehadiran yang malam minggu ini temanya bakso bareng. Bakso bareng, nyoto bareng, ngangseli bareng. Jadi kami ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman media dan para undangan. Kami persilakan bisa menikmati hangat-hangatan di belakang, ada soto, ada bakso, dan ada angseli atau ronde. Terima kasih, kami akhiri BTW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya lupa tadi.